Kita awali pembelajaran kali ini dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Kali ini kita melanjutkan pembelajaran kita. Sekarang bab yang keberapa, ada yang tahu? 4. Oh iya, bab yang keempat. Nah, sebelumnya Pak Aris ingatkan, itu bagi teman-teman ya yang kemarin belum mengerjakan PTS, mungkin kalian ada kendala sinyal ataupun ada kendala yang lain, kalian masih bisa mengerjakan. Bagi teman-teman yang belum mengerjakan, ya kalian mengerjakan lagi. Kalian mengerjakan ya supaya nilai kalian itu muncul. Ya nggak mau kan kalian tinggal di kelas 7 nanti kalau pas kenaikan kelas gara-gara satu nilai UTS kalian nggak isi kan nggak keren banget itu ya. Nah, itu yang belum melengkapi nilai itu kalian lengkapi dulu. Nih Pak Aris akan menyampaikan nanti kalau kalian misalkan yang Pak Aris sebutkan belum masuk di Zoom, nanti kalian yang sekelas mengingatkan ya. Nah, nanti ada absen. Wah, ini nggak ada namanya. Nanti Pak Aris sampaikan di grup kelas saja ya, di grup kelas nanti. Yang misalkan yang belum mengisi PTS, belum juga yang ngerasa belum mengerjakan ulangan harian yang kemarin, yang bab 1, bab 2, dan bab 3 kalian mengerjakan. Supaya nanti nilainya kalian itu penuh. Nah, jadi di semester setelah PTS ini, kalian bisa fokus di pembelajaran bab 4, bab 5, bab 6. Ya, seperti itu. Oke, langsung saja supaya cepat. Ya, kalian Zoom-nya juga tidak terlalu lama, kasih eman-eman banget ya kuotanya ya. Sayang banget kalau misalkan kuota kalian dibuang-buang, yang terakhir yang belum hadir, ya salah sendiri kalian telat gitu. Oke. Semua sehat di sini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Besok hari Ahad ya kita bisa main, walaupun tiap hari kita main. Ya. Oke, coba Pak Aris cek dulu kerapian kalian. Wah, ini akhir weekend kok kenapa muka kalian nggak bahagia ya? Kenapa? Kurang duit? Ya, Kurang main? enggak. Apa kemarin terlalu Kurang nonton film. kurang nonton film? Oke. Nih muka-muka Nonton kalian film tuh. Hollywood. Kenapa kalian muka-mukanya harus ceria kayak Pak Aris nih? Biar awet muda. Nih, yang perempuan udah kayak ibu-ibu semua mukanya, ini belum pada mandi apa gimana ini? Kayak ibu-ibu semua mukanya. Capek, Pak. Capek, kenapa capek? Ya. Lembur tadi malam. Lemburin Iya. apa? Oh, lembur nonton film. Nonton film, main game ya biasanya. Enggak, Pak. Enggak main game, Pak. Nggak main game. Nah ini perempuan juga ini. Belum pada mandi apa gimana ini? Kok mukanya kusut sekali? Stop. Apa uangnya habis buat beli pulsa jadi nggak bisa buat beli bedak ya? Kuotanya habis. Kuotanya habis buat beli pulsa terus ya. Jadi Iya, jadi nggak sempat untuk merawat wajah ya. Apa kalian belum wudhu nih? Kok mukanya kurang cerah sekali ya? Oke, kita langsung aja melanjutkan pembelajaran kita ya. Materinya apa, ada yang tahu? Sudah pernah buka buku yang dari perpustakaan? Yang bab 4 itu apa, Jal? Sholat berjamaah. Ahsan, bagus sekali ya. Sholat berjamaah. Kita akan mempelajari sholat berjamaah itu keutamaannya apa? Kenapa sih kita harus sholat berjamaah? Nah, kita akan mempelajari di situ. Oke, kalian siap-siap ya melihat layar. Ya, kita akan belajar di situ meskipun yang nanti di-share-kan itu sudah ada di buku kalian, itu cuma buat pengingat. Itu suara apa itu? Itu. Oke, habis ini ada Pak Aris perlihatkan ya materinya. Yang kurang jelas nanti di layar kalian bisa buka buku di bab yang keempat. Kalian bisa buka buku yang di bab keempat ya. Buan-buan saja tidak,
jelas gambarnya, kalian buka di buku aja. Oke, ada yang mencoret-coret ini belum di. Sabar. Bentar. Oke. Nah, kita akan mempelajari materi yang selanjutnya yang ada di bab 4. Mau ini di stop screen dulu, ini ada yang mencoret-coret lagi ngetik sesuatu kayaknya. Tidak ada akhlak. Oh, kagak ada akhlak kalian nih. Akhlak. Nol. Akhlaknya kagak ada kalian. Dulu lah nyong. Jangan coret-coret dulu ya. Oke. Kalian kemarin ada yang dimarahin ya sama guru ya, gara-gara ada yang buat status kurang baik itu? Iya. Oh. Ya. Bikin status yang baik-baik dong. Misalkan kalau kemarin hari Jumat statusnya itu kalian mengingatkan untuk membaca Quran surah Al-Kahfi, nanti akan terhindar dari fitnah dajjal, misalkan seperti itu. Bikin status yang bagus-bagus, jangan yang jelek-jelek ya Pak Ari. Jadi Limit lah. lah. Bikin status yang bagus-bagus, yang cantik nggak usah dibuat status, biar kalian sendiri aja yang tahu. Nah, ya, kita melanjutkan ke topik ya, back to the topic. Kita ke bab 4. Bab yang keempat, indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Apa yang membuat indah kita akan pelajari di sini. Nah, itu ada contohnya orang berjamaah seperti itu. Ya, ada imamnya, ada makmumnya. Nggak cuma imam semua, nggak cuma makmum semua. Nah, ini indahnya berjamaah ya, kita bisa meningkatkan silaturahmi kita. Ayo sholat berjamaah. Ayo. Tahukah kamu apakah sholat berjamaah itu ada yang tahu apa enggak? Apa itu sholat berjamaah? Sholat yang bersama-sama. Oh iya, sholat yang dilakukan bersama-sama. Ya, ada makmum, ada imam. Enggak cuma makmum semua, enggak cuma imam semua. Ya, sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh minimal berapa orang? 2. Minimal 2 orang ya. Lebih baik. 3, 4, 5, 6, 7, 8 lebih baik. 100 orang lebih baik. Nah, 100. Itu ada suara apa? Nah, sholat 5 waktu yang kita lakukan sangat diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah. Sendiri. Munfarid itu namanya. Kalau orang sholat sendiri itu namanya munfarid. Nah, kalian perlu tahu bahwa hukum sholat berjamaah adalah sunnah, sholat wajib secara berjamaah adalah sunnah mu'akad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Nah, sunnah mu'akad itu yang sunnah pahalanya itu seperti wajib. Walaupun kadang kenapa nggak diwajibkan? Karena kadang kita ada kondisi-kondisi yang membuat kita itu tidak sholat berjamaah. Misalkan di perjalanan, misalkan di mana lagi kita sedang sakit, misalkan kita sedang kadung melaksanakan sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan, maka itu boleh kita tidak berjamaah. Tapi kalau berjamaah itu lebih baik ya, lebih baik berjamaah. Makanya kalau sholat berjamaah itu tidak dihukumi wajib karena Allah itu tahu, karena kadang kondisi kita itu tidak sesuai dengan apa yang harus kita lakukan terus. Kadang ada kondisi-kondisi yang membuat kita itu tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah. Nah, kalau sunnah fardu kifayah itu apa? Ada yang tahu fardu kifayah? Kalau salah satu orang sudah melakukan, maka yang lain boleh tidak melakukannya. Contohnya sholat mayit itu fardu kifayah. Misalkan Sigit, Thierry Junior, Super, Hendry, sama Hasya Pradata itu, misalkan sudah sholat berjamaah, sudah sholat mayit, maka yang lain gugur kewajibannya itu kalau fardu kifayah. Nah, di sini keutamaan sholat berjamaah bila dibandingkan sholat munfarid. Sholat munfarid itu apa tadi? Halo? Dilipatkan 27 derajat. Pahalanya dilipatkan 20 derajat. Kalau kalian sholat sendiri, pahalanya cuma satu. Satu aja kadang masih tidak diterima. Kalau sholat sendiri kadang lupa rokaatnya. Kadang sholat sendiri kalian ingat kunci motor kalian. Kadang kalau sholat sendiri kalian ingat, ingat makan. Kadang kalau sholat sendiri kalian ingat
wah ini game di level 7 belum selesai ya, misalnya seperti Kurang itu. stuck 500. Kemudian kalau sholat sendiri kalian lupa ini WA dari temen belum dibalas. Misalkan. Itu kalau sholat sendiri udah sholat sendiri pahalanya 1, masih tidak khusyuk, kalian nggak diterima, sia-sia sekali kalian sholatnya kan. Nah, tapi kalau sholat berjamaah itu 20 derajat. Hadis Rasulullah itu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendiri dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan yang lain itu gini, kalian sholatnya tidak kusuk ya, tapi imamnya kusuk. Udah imamnya tok yang kusuk, maka itu sudah mewakili yang lain, sholatnya sudah diterima semua. Kalau ada yang kusuk di antara kalian yang sholat berjamaah, maka itu sholatnya diterima semua. Enaknya gitu. Kalau kita walaupun kita tidak kusuk. Nah, misalkan ada 40 orang sholat berjamaah, kok yang kusuk 1 tok, yang 39 tidak kusuk, maka itu tetap diterima sholatnya. Tapi kalau kok kalian sholatnya kok sendiri, ingat game yang belum diselesaikan, ingat WA yang belum dijawab, ingat Instagram story yang belum kalian upload, nah itu kalian sholatnya tidak diterima. Makanya kalian usahakan sholatnya berjamaah. Kalau kalian tidak kusuk, salah satu orang yang di situ kusuk, maka sholatnya diterima. Enak banget tuh, ya kan? Nah, keistimewaan lain bagi orang yang rajin sholat berjamaah. Di sini siapa? Coba angkat tangan kalian yang rajin berjamaah. Sholatnya. Ya, Pak. Wah, Aku. mantul, oke. Rajin berjamaah ya. Terutama laki-laki. Wajib tuh sholat berjamaah di masjid. Kalau sekarang ya, kalau misalkan masjid kalian berprotokol COVID itu, kalian hadiri di masjid. Tapi kalau misalkan tidak berprotokol gimana? Nah, kalian lihat dulu kalau jamaahnya itu cuman di sekitar kalian, kalian ikuti. Tapi kalau ada jamaah yang lain dari luar kota, nah, kalian hindari nggak apa-apa. Ada rukhsah, ada kemudahan di situ, kalian nggak ikut ke masjid nggak apa-apa. Itu laki-laki yang penting berjamaah. Kalau meskipun sholat di rumah, ajak ibu kalian, ajak bapak kalian, ajak mbak kalian untuk sholat ikut berjamaah di situ ya. Nah, yang mahram loh ya, bukan yang bukan mahram. Misalkan kalian si Muhammad Zulfan berjamaah dengan Sofi itu belum boleh kalau 2 orang tok. Ya. Itu harus mahramnya minimal, harus ada mahramnya. Walaupun apalagi 2 orang terus di masjid dalam satu ruangan udah bukan mahram, di masjid lagi, nah itu nggak boleh ya. Tuh. Ini keistimewaan lain, sholat berjamaah dari Anas bin Malik radhiyallahu anha, dari Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam, ya, dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat isya, maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Di hadis riwayat siapa itu? Ibnu Majah. Enak banget nih 40 hari kalian sholat berjamaah terus, nggak tertinggal 1 rakaat. Rakaat pertama kadang kita kan tertinggal ya, wudunya kelamaan, ke situ udah rakaat kedua. Nah kalau kita selama 40 hari, sholatnya itu penuh dari rakaat yang pertama, maka kita terhindar dari api neraka. Yang panasnya api neraka itu yang paling ringan itu kalau kaki kita diletakkan di alas itu kayak batu, kemudian kita menyenggol kayak bahasanya menyentuh itu, nah, maka kepala kita itu langsung meledak, dor. Itu yang paling ringan. Ya. Sampai kepala kita itu meletus, dor. Otak-otak kita itu mendidih, itu paling ringan. Lah, terus kalau yang setengah ringan tuh gimana? Ya kan? Apalagi yang berat, ya. Kan yang susah itu paling nggak nyenengin itu di neraka itu gimana? Saat kita kepalanya sudah meletus, dor, kembali lagi semula, kemudian meletus lagi, kita berkali-kali merasa sakit. Nggak enak banget itu ya. Kalau di film Naruto itu kayak Hidan itu. Sudah ditusuk-tusuk, dia hidup lagi. Tusuk-tusuk, dia hidup lagi. Kemudian ini, apakah kalian ingin mengetahui lebih mengenai sholat berjamaah? Baca pembahasannya, syarat sah sholat berjamaah. Nah, alhamdulillah ya. Ada yang lain tuh. Ada iman. Sholat berjamaah sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Ada imam.
Dua orang makmum semua nggak boleh. Satu wajib jadi imam. Ada makmum. Kalau cuma satu toh menjadi imam, jadi makmum nggak boleh ya. Ada imam minimal 2 orang. Nah, makmum berniat untuk mengikuti imam. Jadi sholatnya itu makmum jangan mendahului imam. Harus imam mau ruku, makmum baru ruku. Jangan membersamai ya. Harus setelahnya imam. Imam ruku, baru kalian ruku. Imamnya sujud, baru kalian sujud. Mengikuti, karena mengikuti itu di belakang. Kalau membersamai di samping. Sama. Kalau mengikuti itu mesti di setelahnya. Nah, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Apa itu majelis? Ada yang tahu? Dalam satu ruangan. Misalkan kalian mau berjamaah sama ibu kalian. Ruangannya kalian di kamar, ibunya di ruang tamu. Nggak boleh. Kalian mau berjamaah sama teman kalian. Kemarin ada nih. Mau berjamaah sama teman kalian itu lewatnya video call. Video call kemudian berjamaah. HP-nya ditaruh di belakang. Yang imam di depan, HP-nya ditaruh di depan. Misalkan teman kalian menjadi imam, terus HP-nya taruh di depan kalian. Kalau kalian jadi makmum, HP-nya di belakang teman kalian. Ada yang seperti itu kemarin. Nggak boleh, harus satu ruangan, satu majelis. Nggak boleh. Kalau di beda ruangan, meskipun itu tertutup oleh tembok yang rapat. Kalau tembok yang memisahkan itu, kalau masih ada jalurnya itu masih boleh. Misalkan kalian di ruangan depan, kemudian ibu di ruangan yang sebelahnya, tapi pintunya dibuka, kemudian jaraknya tidak terlalu jauh. Kalian di bagian tembok belakang, ibu yang di bagian tembok depan. Nah, itu diperbolehkan. Yang penting suaranya masih terdengar, itu boleh. Kemudian sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Nah, nggak boleh berbeda dengan sholatnya imam. Imamnya sholatnya 4 rakaat, makmumnya 5 rakaat. Makmumnya sholat 2 rakaat, makmumnya 4 rakaat. Nggak boleh ya. Kemudian kedudukan imam dalam sholat berjamaah sangat penting. Posisinya, kedudukannya itu penting banget. Dia akan memimpin seluruh jamaah sholat, sehingga untuk menjadi imam ada syarat sendiri. Syarat yang dimaksud, jadi ada syaratnya kalian menjadi imam. Imam itu apa bahasa Indonesianya, ada yang tahu? Menjadi pemimpin. Nah, imam itu pemimpin ya. Imam itu artinya pemimpin. Kalau makmum namanya Pengawal. pengikut, pengawal. Ya, pengawal itu penjaga. Nah, masa makmumnya jaga imam terus sholatnya gimana? Nah, makmum itu pengikut yang ikut sama gerakannya imam, yang mau nurut sama imam, ya. Nah, syaratnya mengetahui syarat dan rukun sholat. Syaratnya sholat itu apa? Ada yang tahu? Syarat itu sesuatu yang kita lakukan sebelum sholat dilaksanakan. Ada yang tahu nggak? Kita mau sholat itu apa dulu? Kita ngapain dulu biasanya? Wudu, tawaroh, itu syarat pertama. Kemudian ada lagi syarat yang lain. Apa? Kalau kita mau sholat terus kita celananya di atas di atas lutut, kita cuman pakai kaos, menutup aurat, pinter sekali itu siapa itu ya? Nah, menutup aurat, kemudian toharoh, suci dari hadas dan najis. Nah, kemudian sholatnya kita menghadap mana? Timur, barat, utara, makam, kiblat. Sholat kita menghadap kiblat, itu termasuk syarat. Jadi saat kita mau sholat, pastikan sholat kita itu menghadap ke arah kiblat. Nah, di situ itu termasuk syarat. Kemudian menutup aurat. Nah, termasuk kalian waras. Waras sih bahasa Indonesianya apa? Normal ya. Sehat. Itu termasuk syarat. Makanya kalau orang gila itu nggak sholat nggak apa-apa. Kalau kalian mau nggak sholat hidupnya, tahu kan resepnya apa? Jadi orang gila. Itu udah nggak sholat nggak apa-apa, udah sehat terus tuh. Kalian pernah lihat orang gila sakit? Enggak kan? Makanya kalau kalian pingin hidupnya itu sehat terus, jadilah orang gila. Enak, nggak ada beban, nggak sakit, nggak sholat. Enak, nggak menutup aurat nggak apa-apa, karena namanya orang gila ya. Kalau kalian pergi main ke mana, terus yang perempuan nggak pakai jilbab, berarti dia termasuk sama halnya orang gila, karena sama-sama tidak menutup auratnya. Gitu. Nih, mengetahui syarat dan rukun sholat. Kalau rukun itu di dalam sholat.
sujud, ruku, baca Al-Fatihah, baca iftitah, sholawat dan sebagainya itu namanya rukun. Fasih membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi syaratnya imam itu fasih membaca ayat-ayat Al-Quran. Supaya apa? Makmumnya itu seneng. Ya kalau misalkan imamnya cuma baca amin. Nah, itu kan makmumnya kurang keren. Kalau misalkan kalau membaca Al-Qur'annya itu kayak Ustadz Muzamil itu ya. Muzamil. Hanan Ataki ya. Baca Al-Qur'annya keren. Al-khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat. Nah, misalkan seperti itu. Kalau bacanya kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, seperti itu kan enggak keren ya. Jadi makmum aja males, ngantuk. Nah, tapi kalau yang baca Al-Qur'an itu fasih, iramanya bagus, maka nambah semangat untuk jamaah. Berakal sehat. Nah, imamnya harus berakal sehat. Harus orang yang cerdas, akalnya sehat. Kalau misalkan kita separuh nggak sehat, ya berarti kita jangan jadi imam ya. Kemudian balik. Balik itu artinya apa? Balik. Kalian ada yang tahu artinya balik? Dewasa. Sudah dewasa. Kalau tandanya laki-laki sudah balik itu tandanya apa? Ada yang tahu? Sunat. Sunat. Kemudian sudah pernah mimpi basah ya. Mimpi basah. Bukan ngiler, bukan ngompol. Kalian tahu yang laki-laki. Kemudian yang perempuan sudah apa? Iya. Mengalami menstruasi. Sudah menstruasi. Maka itu dinamakan sudah balik. Berdiri pada posisi paling depan. Jadi imam itu posisinya di mana? Yang paling depan. Seorang laki-laki dalam kurung perempuan juga boleh menjadi imam kalau makmumnya juga perempuan. Misalkan perempuan semua, maka boleh salat berjamaah, imamnya perempuan. Namun di situ nanti ada posisi yang ditentukan. Kalau misalkan kalian perempuan semua, tidak ada imam di depan. Jadi imamnya di tengah, jejer, semua imamnya paling tengah. Seperti itu kalau makmumnya perempuan. Nanti kita akan bahas di situ. Sedangkan syarat menjadi makmum adalah sebagai berikut. Makmum mengikuti imam. Ya, nggak boleh makmum itu mendahului imam. Imamnya baca alhamdulillahirabbil alamin Al-Fatihah, makmumnya malah baca suratan kul huwallahu atau sumat, nggak sinkron. Maka imam yang membaca Al-Fatihah, makmumnya mendengarkan sambil menghayati di situ, mengetahui gerakan imam. Jadi makmum tahu gerakan imam, waktunya imam ruku, makmumnya ruku, waktunya imamnya iktidal, makmumnya iktidal, tahu. Berada dalam satu tempat dengan imam kan, satu tempat tadi. Jadi kalau di masjid ya masjid semua, nggak boleh di masjid terus yang satu di rumah dengan apa, dengan video callan itu yang kemarin itu nggak boleh. Kemudian posisinya di belakang imam. Posisinya di belakang imam, nggak boleh di depan imam. Kalau misalkan dua orang, imam di sebelah kiri, makmum sebelah kanan, boleh di situ. Di belakang lagi mundur sedikit, boleh. Ada beberapa posisi yang kita nanti akan pelajari. Hendaklah sholatnya makmum sesuai dengan sholatnya imam. Misalkan imam sholat asar, makmum juga sholat asar. Masa makmumnya sholatnya duhur, kalian sholatnya subuh, gara-gara bangunnya kesiangan, nggak boleh ya, seperti itu. Apalagi kalau kalian makmumnya sholat asar, kalian sholatnya duhur. Nah, itu nggak boleh. Ini kemudian makmum masbuk. Apa ada yang tahu makmum masbuk? Makmum yang sempat membaca Al-Fatihah. Makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Ahsan, pintar sekali. Makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah ataupun istilahnya makmum yang ketinggalan. Sudah imamnya itu sudah mulai baru kita datang. Nah, itu namanya makmum masbuk, makmum yang tertinggal. Lawan kata adalah makmum muafik, makmum yang tepat, yang bisa mengikuti serangkaian sholat berjamaah secara penuh dengan imam. Itu makmum muafik. Jika kalian dalam kondisi tertinggal berjamaah seperti ini, maka perlu kecermatan dalam tata cara menghitung rakaat. Untuk itu perhatikan ilustrasi peristiwa berikut. Penjelasan itu sangat penting, siapa tahu kalian mengalaminya. Sering kita mengalami, kita dalam kondisi makmum masbuk, sering tertinggal, ya kan? Mungkin kita mau sholat,
perutnya lapar, makan dulu. Ini ada ketentuan. Kalau misalkan kalian mau sholat, tapi perutnya masih lapar, sedang lapar, kemudian kalian sudah pesen makanan di kantin, terus apa? Makan dulu apa sholat dulu? Ada yang tahu? Sholat dulu. Nah, kebalik. Kalau kalian dalam kondisi sudah sangat lapar, kalian makan dulu. Hidangannya sudah disediakan, kalian makan dulu. Soalnya apa, nanti kalau kalian sholat, kalian teringat-ingat itu sholatnya, teringat-ingat makanannya kalian pesan, tempe kemul, gorengan, mendoan. Nah, sholatnya nggak kusuk. Percuma kalian sholat kalau sholatnya tidak kusuk. Maka boleh kita mendahulukan makan dibanding sholat kalau kita memang perut-perutnya udah pola lapar dan kita sangat menginginkan makanan itu supaya sholat kita itu kusuk. Karena kusuk itu masuk dalam rukun sholat. Kalau kita tidak kusuk, sholatnya kita tidak sempurna. Seperti itu. Pada saat makmum datang untuk sholat asar, imam masih berdiri pada rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Namun setelah selesai membaca Al-Fatihah, imam ruku. Maka dalam keadaan ini, makmum segera ruku mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan baca Al-Fatihah. Maka makmum semacam ini masih dinyatakan mendapatkan seluruh rakaat secara bersama, seluruh rakaat bersama imam. Jadi pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum ikut salam. Maksudnya apa? Kalian datang, imamnya kemudian sudah membaca suratan. Kalian Allahu Akbar, kemudian kalian baca suratan, apa membaca Al-Fatihah belum selesai, imamnya ruku, kalian tetap terhitung satu rakaat. Di situ. Dan jika kalian menemui makmum sudah ruku, tapi kalian masih bisa mengikuti ruku, kalian takbiratul ihram. Takbiratul ihram, apa itu takbir? Kita mengangkat tangan, takbir, Allahu Akbar. Nah, itu takbiratul ihram. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Takbir, ihram itu dari kata haram. Di mana takbir yang mengharamkan sesuatu yang dulunya halal, sebelum sholat itu menjadi haram. Contohnya apa? Sebelum kalian sholat, makan hukumnya boleh apa tidak? Boleh ya, makan boleh, bicara boleh, kentut boleh apa tidak sebelum makan, sebelum sholat? Sebelum sholat boleh ya, masa belum sholat? Nah, kita boleh kan kentut? Nah, jam 11 kentut boleh, jam 4 kentut boleh kan? Nah, boleh kentut. Tapi kalau kalian sudah sholat, maka tidak boleh tuh kalian kentut. Kalau kalian kentut, maka kalian ulangi sholatnya. Seperti itu. Kita boleh makan, kita boleh berbicara. Tapi kalau kita sudah Allahu Akbar mau sholat, kita nggak boleh bicara lagi. Kita nggak boleh makan lagi. Makanya dinamakan takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan sesuatu yang sebelumnya sholat itu halal menjadi haram. Joget, makan, kentut, dongeng. Nah itu yang tadinya boleh. Kalau kita sudah Allahu Akbar, kita nggak boleh lagi melakukan hal itu. Itu namanya takbiratul ihram. Kemudian ilustrasi yang kedua, contoh yang kedua. Pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, tuh misalkan imam sedang ruku untuk rakaat pertama, makmum berniat takbiratul ihram dan baca Al-Fatihah meskipun hanya satu ayat. Al-Fatihah itu ayat yang pertama apa, ada yang tahu? Alhamdulillah. Coba kalian buka Al-Quran, ayat yang pertama itu Al-Fatihah itu apa? Alhamdulillahirabbil alamin apa Bismillahirrahmanirrahim? Nah, itu Al-Qurannya kalian jarang dibuka gitu ya, mesti ya. Masa ayat pertama Al-Fatihah aja nggak tahu. Ayat yang pertama itu Bismillah. Nah, Bismillah. Ayat yang pertama itu Bismillah, bukan Alhamdulillah ya. Nah, tuh. Meskipun kalian cuma baca Bismillahirrahmanirrahim, imamnya ruku, kalian ikut ruku, itu tetap dihitung satu rakaat. Nah, jadi nggak apa-apa makmum masbuk, yang penting kita tahu ketentuannya. Ilustrasi yang ketiga, pada saat makmum datang untuk sholat berjamaah, sholat asar misalkan, imam sedang dalam keadaan i'tidal atau sujud untuk rakaat pertama, makmum berniat takbiratul ihram dan langsung i'tidal ataupun langsung sujud bersama imam. Nah, contohnya gini. Kan nggak lihat Pak Aris ya. Bentar. Nah, nih contohnya ya. Kalian sholat imamnya sudah ruku ataupun sholatnya sudah imamnya sudah sujud. Kalian takbir Allahu Akbar. Nah, takbirnya ini apa? Sepundak boleh ya. Sepundak boleh. Sejajar dengan daun telinga boleh. Seperti ini ya. Boleh segini, yang nggak boleh itu gini, Allahu Akbar.
Ini nggak boleh. Allahu Akbar itu nggak boleh ya. Nggak boleh terlalu tinggi juga kayak gini, nggak boleh ya. Di perut juga nggak boleh karena posisinya tangan kita itu di dada bagian tengah, yang di kalau tulang itu yang V itu yang kayak huruf A di sini di tengah-tengah itu. Nah, yang pertemuan antara tulang rusuk kanan dan kiri. Nah, di situ. Nah, Allahu Akbar segini ya, segini. Dan jari-jarinya itu melebar seperti ini. Nggak boleh. Allahu Akbar ini ya. Nggak boleh. Nggak boleh gini. Bolehnya gini, Allahu Akbar. Gini. Dan tangan kita itu, apa ini telapak tangan itu menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah depan. Nggak boleh gini. Allahu Akbar. Ini kalau mau joget gini lah boleh. Ya. Nah, gini ya. Nggak boleh gini. Apalagi gini. Nggak ada ya, Allahu Akbar. Nggak ada yang gini ya. Takbir itu seperti ini ya. Apa? Telapaknya diarahkan ke depan, nggak boleh diarahkan ke arah samping. Apalagi gini kan. Nah, gini ya, gini. Boleh di sini, boleh di sini. Nah, nggak boleh di sini juga, nggak boleh. Apalagi di atas, terlalu atas. Oh, Faris tahu pernah lihat ada orang tua itu gara-gara dia sholat berjamaah di depannya Pak Aris sampai terus mau guyu bahasanya Indonesianya, mau tertawa. Bahasanya gini, Allahu Akbar gini. Allahu Akbar, kayak angkat tangan ditodong polisi itu. Angkat tanganmu, Allahu Akbar. Kita mau sholat kok malah kayak ditodong tangan ya. Nah, itu di sini ya, Allahu Akbar. Kalau kita melihat imam dalam posisi keadaan sudah ruku, kita Allahu Akbar langsung dalam keadaan ruku. Allahu Akbar kita langsung ruku. Boleh gini dulu, Allahu Akbar gini langsung kita ruku, boleh. Tapi itu tidak dihitung satu rakaat. Kita cuman mengikuti gerakan imam, tapi karena tidak membaca Al-Fatihah secara penuh, ataupun kita sudah tertinggal dalam rakaat, maka kita tambah satu rakaat lagi. Kita tidak menunggu imam di rakaat selanjutnya, kita duduk, kita ngalamun, kita berdiri, kita duduk sampai imam di rakaat yang kedua, tidak seperti itu. Kita ikutin, misalkan imamnya sudah ruku, kita takbir Allahu Akbar, kita langsung ikut ruku. Kita langsung ikut sujud, kita langsung ikut i'tidal, tapi itu tidak dihitung satu rakaat. Nah, besok kalau sudah ketemu, kalau kita sudah jam daringnya tidak ada, kita sudah tatap muka, kita akan langsung praktek supaya pemahaman kalian lebih paham lagi. Nah, kita melanjutkan di gambarnya tadi. Nah, ini 6 menit lagi ya. 6 menit lagi. Nah, ini apalagi? Halangan sholat berjamaah. Halangan ya. Sholat berjamaah dapat ditinggalkan. Kemudian melakukan sholat sendirian, munfarid. Munfarid artinya sendiri ya. Jadi kalau kalian mau ngecek teman-teman kalian yang belum punya pasangan, kalau bilangnya jomblo itu kan kasar banget ya. Apalagi kalau nggak laku, bilang aja halo munfarid. Halo munfarid, kok kamu munfarid sih kesini sendirian gitu. Kok kamu makan secara munfarid sih ya, nggak ada temennya gitu. Kan keren, itu nggak tahu dia. Halo munfarid, halo sendiri. Misalkan hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah, itu boleh. Hujannya deras, ada petir, kemudian lampunya mati, kemudian apalagi payung di rumah nggak ada. Nah, itu hujannya ada batunya. Ya, itu kalian boleh nggak sholat berjamaah di masjid ya. Kemudian ada angin kencang yang sangat membahayakan. Itu kalian juga boleh nggak ikut sholat berjamaah. Soalnya apa? Nanti kalau kalian pergi ke masjid, anginnya kencang, malah kalian ikut angin kan, nggak ikut sholat akhirnya. Kemudian sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. Ini sakit yang mengakibatkan susah berjalan. Kalau sakitnya itu tidak membuat susah berjalan, maka tetap harus berjamaah. Contohnya, sakit apa kalau yang susah berjalan? Sakit kepala ya. Sakit kepala, sebelah, seluruh, belakang, depan, bawah. Kalau sakit kepala yang membuat kita itu pusing, misalkan kita jalan nanti kita jatuh, maka itu boleh kita tidak sholat berjamaah. Namun kalau kita cuma sakit gigi, sakit sariawan, sakit panu, sakit gatal, sakit apa lagi, sakit yang lain yang tidak membuat kita susah berjalan, maka kita tetap sholat berjamaah. Kalau kalian tahu kisahnya itu dulu ada orang yang buta. Orang buta, rumahnya jauh sama masjid, tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu orang buta,
udah tua, harus ngelewatin hutan. Kalau saya tidak sholat berjamaah boleh enggak? Gitu. Terus Rasulullah bilang gini, kamu dengar apa enggak suara adzan? Kalau kalian dengar enggak suara adzan di rumah? Dengar ya. Apalagi adanya itu pakai speaker. Apalagi sekarang jarak 100 meter, 50 meter, 1 meter sudah ada masjid dan musolanya. Itu kan deket-deket banget sekarang masjidnya. Satu RT aja mesti ada masjidnya. Satu RT itu di tempatnya Pak Aris udah ada masjid, ada musola. Nah, sampai bingung Pak Aris mau kemana kalau sholat berjamaah, di musola apa yang di masjid ya gitu. Satu RT ada 2 tempat ibadah. Nah, sekarang itu dimudahkan banget. Kalau kita nggak sholat berjamaah ya kita itu merugi sekali ya. Udah dikasih kemudahan kok kita nggak sana. Nah, back to the topic di kisah yang orang buta ini. Orang buta ini jarak antara rumah sama masjidnya itu jauh. Tapi dia itu, nah kalau orang dulu itu, kalau orang Arab itu suaranya keras-keras. Makanya kalau nanti kalian bisa main di Arab itu, Pak Ari juga punya teman itu orang Arab. Nek bicara itu keras banget. Nek Mas Aris bilang, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan itu, halo apa kabar bahasa Indonesianya. Dia langsung ahlan wih. Besar banget suaranya memang di sana. Makanya kalau dulu itu belum ada Bilal itu adzan, tidak ada speaker itu, nggak ada toanya itu terdengar jauh banget karena memang orang Arab itu suaranya besar-besar kalau dulu. Nah, itu orang buta itu ditanya sama Rasulullah, kamu dengar suara adzan apa enggak gitu. Dia jawab, iya saya dengar Rasulullah. Maka kamu tetap harus wajib sholat di masjid gitu. Orang buta aja sholatnya di masjid. Masa kalau kita cuma sakit gigi, sakit panu, sakit sariawan, sakit belek sedikit, itu kita nggak ke masjid ya sangat-sangat nggak keren banget ya. Nah ini kita tutup dengan halangan yang terakhir, yang ke E, karena sudah mau 2 menit lagi kita selesai jamnya. Karena baru makan makanan. Nah ini karena baru makan makanan yang baunya susah dihilangkan. Contohnya apa? Pete. Siapa yang di sini hobi makan pete? Enggak, Pak. Wah, kalian sungguh orang-orang yang merugi kalau enggak suka pete. Padahal Pak Aris juga enggak suka pete. Nah, itu pete dan jengkol. Nah, itu bau makanan yang susah dihilangkan, yang tidak disukai orang lain itu biasanya itu. Pete, jengkol. Nah, kalian enggak boleh, harus sikat gigi dulu. Sikat gigi, baru kalian sholat. Apalagi ada yang bau yang disukai orang lain, tapi kita kalau mau sholat tetap harus dihilangkan. Ada yang tahu bau apa itu? Makanan loh, bukan bau parfum dan sebagainya. Apa ada yang tahu? Apa buah durian. Wah. Kalau kalian habis makan buah durian, nah, itu biasanya ada buah durian itu bau yang disukai oleh banyak kalangan. Nah, itu hobi banget Pak Aris makan buah durian. Kalian habis makan buah durian, 2 buah itu dimakan semua sama kalian, sak pongge-ponggenya, sak kulit-kulitnya tuh, kalian tetap harus sikat gigi ya. Karena apa? Misalkan kalian sholat berjamaah, kemudian imamnya waktu baca Al-Fatihah waladhdallin gitu, kalian amin, dan tetangga kalian yang sholat di samping kalian ini menghirup bau durian yang kalian habis makan. Itu sholat, akhirnya dia ngeblank tuh lagi si Fatihan habis makan durian nih. Akhirnya yang di sampingnya itu tidak kusuk, yang tadinya mikir sedang sholat, dia langsung mikir, wah habis ini makan durian, enak kayak gara-gara Fatihan yang sholat, kelingan durian misalkan. Ya, nggak boleh. Raihan habis makan durian, yang tetangganya itu yang sedang sholat bareng, misalkan Garudea Johar ini di sampingnya, wah ini Raihan habis makan durian, habis sholat saya mau ke Raihan, ikut makan durian, gitu, seperti itu. Nah itu harus dihilangkan. Bau-bau makanan yang itu memunculkan pikiran orang lain itu tetap harus dihilangkan. Harus kalian sikat gigi dulu ya. Maka itu kalian misalkan tidak bisa hilang, kalian nggak sholat berjamaah nggak apa-apa. Karena apa? Itu mengganggu kekhusyukan orang lain. Nah ini poin pentingnya ya supaya kalian paham. Ini bau sesuatu yang enak, tapi ada yang boleh
memakai dan boleh yang ada yang tidak boleh memakai. Itu apa? Bau parfum. Nah, parfum ini kalau bagi laki-laki, bagi teman-teman yang laki-laki, itu kalau mau sholat kalian harus memakai parfum. Boleh, hukumnya baik. Bahkan kalau kalian dulu itu Rasulullah lewat itu, wah bau parfumnya itu tercium enak banget. Waktu mau sholat, mau bertamu, itu laki-laki nih. Tapi kalau perempuan nggak boleh. Kalian itu kalau misalkan pergi ke masjid, kemudian pakai parfum itu sampai di... Kalau perempuan itu, Paris mau bingung ini. Kalau pakai parfum itu kok wanginya 1 kilometer aja masih kecium. Apakah dituangkan semua, nggak disemprot? Paris nggak tahu. Nah, itu nggak boleh ya kalau perempuan itu ke masjid kemudian dia memakai parfum. Dulu ada kisahnya. Waktu ada seorang perempuan, dia mau sholat ke masjid. Nah, di situ berjalan di depan Rasulullah. Sama Rasulullah, hey stop, berhenti kau. Ya. Berhenti kau. Gantilah pakaianmu, mandi supaya bau parfumnya itu hilang. Karena Allah itu tidak menerima sholatnya perempuan yang memakai parfum, yang memakai wangi-wangian. Nah, jadi kalau perempuan itu nggak boleh ya pakai parfum kalau kalian sedang sholat di masjid terutama. Nah, karena nggak boleh. Memang kalau secara syariat Islam itu yang pakai parfum itu laki-laki, yang wangi itu laki-laki. Kalau perempuan itu nggak boleh pakai parfum. Yang boleh itu memakai sesuatu yang bisa menghilangkan bau, yang tidak membuat itu orang lain itu merasa bau kecut. Yang penting ya nggak wangi, cuman menghilangkan bau saja. Itu yang perempuan itu boleh seperti itu. Misalkan deodoran, kemudian sabun mandi, sampo itu boleh. Tapi kalau perempuan itu nggak boleh. Kalau di agama Islam itu tidak boleh. Apalagi kalau kalian pakai wangi-wangian perempuan, kemudian di situ ada laki-laki yang menciumnya, yang mencium bau parfumnya ya. Mencium bau parfumnya itu dikatakan oleh Rasulullah itu dia itu seorang yang seperti seorang pelacur. Dia seperti seorang zina. Karena apa? Laki-laki itu yuk kemudian memandang dirinya. Laki-laki itu yuk kesemsem dengan dirinya. Itu seperti itu. Makanya kalau perempuan itu yang diperbolehkan itu memakai sesuatu yang menghilangkan bau saja. Deodoran, sabun mandi, sabun muka. Kalau memakai parfum boleh di rumah, tapi di rumah. Nah, itu kalian pakai parfum. Hand body itu boleh, hand body ya. Hand body itu kan menghilangkan bau, itu boleh. Tapi kalau yang parfum apa itu ya, yang lain-lain, Nivea yang perempuan apa sebagainya itu kalau bisa dihindari. Ya, kalau bisa dihindari. Kalau kumpulnya tok sama perempuan boleh. Kalau kalian main kemudian isinya perempuan, tok isinya cewek, semua itu pakai parfum nggak apa-apa. Intinya nggak boleh pakai parfum karena kalau bercampur dengan laki-laki maka itu hukumnya nggak boleh. Ke masjid pakai parfum nggak boleh ya. Itu dulu pertemuan kita. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Waridi. Nanti ada tugas yang akan dikirim ke kalian ya lewat WA. Harusnya sekarang jamnya Pak Waridi karena beliau ada acara, jadi diganti Pak Aris dulu. Nah, yang penting ini nggak ada tugas struktur untuk kalian. Jadi di jam struktur itu kalian cross check tugas-tugas kalian yang dari Pak Aris itu yang kemarin kalian belum dikerjakan itu apa, kalian kerjakan nggak apa-apa, terlambat nggak apa-apa, ala bahasa nggak apa-apa ya. Yang penting kalian kerjakan. Misalkan ulangan yang pertama, harian yang pertama kalian belum kerjakan, kerjakan. Ulangan harian yang kedua yang belum kerjakan, dikerjakan. Yang ketiga belum kerjakan. Video yang belum kalian buat ya. PTS yang kemarin belum kerjakan. Karena kan nggak keren banget, udah sekolahnya daring, kok harusnya naik ke kelas 8 kalian masih tertinggal ya kan nggak keren banget. Kecuali kalau sekolah berangkat kemudian kalian males, nggak bolos dan sebagainya, itu enak mbak. Itu kalau nggak naik sih lebih mending lah. Tapi kan kalau udah daring, tugasnya juga mudah, cuma 10 soal, kalian masih bisa buka buku, nilainya kok jelek, kan nggak keren banget di situ. Nah itu ya. Itu dari Pak Aris. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya dalam kondisi sehat ya. Mbak Zahra ini lagi ngapain ini Mbak Zahra? Nah, dalam kondisi sehat, dalam kondisi sempat kayak gini ya, sambil senyum dong. Kalian kok muda-muda kok mukanya tua-tua sekali ya, karena kurang senyum nih. Terlalu banyak beban ya mungkin kalian ya. Nah itu ya dari Pak Aris. Semoga sehat selalu. Sampai ketemu di pertemuan yang selanjutnya dalam kondisi yang lengkap seperti ini. Oke, Pak Aris tutup dengan
Salam. Iya, yang belum absensi kalian jangan lupa absensi ya. Jangan lupa absensi. Oke, Pak Aris tutup dengan salam lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah bisa live ya kalian ya. PKN ada Pak. PKN nanti akan dikasih tugas lewat WA atau materinya akan dikasihkan lewat WA ya. Oh iya Pak. Oke. Jadi enak nih BKN kalian nggak ada tugas-tugas.